perdebatan bagi kita pada saat ini. Apakah vaksin Sinovac itu merupakan jawaban kebutuhan masyarakat Indonesia yang saat ini masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Hari-hari ini menggembirakan bagi kita semuanya. Presiden kita, Joko Widodo, memberikan contoh berani untuk menerima tantangan suntikan pertama kali vaksin COVID-19. Kita berikan acung jempol kepada beliau karena memberikan contoh kepada seluruh warga negara bahwa disuntik vaksin itu tidak ada masalah. Meskipun pasti ada yang bertanya, pertanyaannya bla 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 bla. Apakah ini keberhasilan Bapak Menteri Kesehatan baru, Bapak Budi Gunadi Sadikin, karena dengan menampilkan keberanian Pak Presiden dan seluruh elit memberikan contoh kepada warga negara dengan vaksin COVID-19 meskipun ada berbagai resiko yang harus dihadapi. Bagaimana kabar jamu yang sempat diviralkan Menteri Kesehatan dahulu, Pak Terawan? Ayo kita bahas tentang berita, nanti kita bandingkan dengan berita tentang jamu, dan kita bahas keduanya, akhirnya mendapatkan sesuatu yang baik untuk kita. Joko Widodo terima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac. Ini yang kita katakan bahwa Bapak Presiden menjadi contoh. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Jokowi menerima suntikan dosis pertama vaksin virus corona SARS-CoV-2 Rabu 13 Januari. Penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Presiden. Penyuntikan perdana terhadap Jokowi dengan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan perusahaan asal Cina. Sinovac ini ditandai program vaksinasi di Indonesia. Menandai maksudnya. Penyuntikan vaksin terhadap Jokowi dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Dari pantauan cnnindonesia.com, Jokowi disuntik di bagian lengan kiri. Sebelum penyuntikan, Jokowi tampak berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya secara umum. Tim dokter kepresidenan juga menunjukkan kotak vaksin bertulis Sinovac sebelum menyuntikkan vaksin ke Jokowi. Selanjutnya, setelah Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju turut diberikan suntikan dosis pertama vaksin Sinovac. Kendati begitu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak diikut disuntik karena faktor usia. Ini yang salah satu tidak diperbolehkan terkait dengan vaksin Sinovac. Pada program vaksinasi COVID-19 pertama ini, pemerintah telah membuat daftar prioritas penerima vaksin. Kelompok prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, TNI Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lain. Kalau saudara masuk itu akan mendapat prioritas. Terkait pemberian vaksin ini, pemerintah juga menargetkan setidaknya 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa harus diberi vaksin. Ini agar terbentuk kekebalan populasi atau herd immunity. Kalau kekebalan masih ingat kita jamu yang sempat viral pada bulan Maret, April, Mei dahulu. BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization vaksin Sinovac. Kepala BPOM Penny Kalukito memastikan vaksin COVID-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Efek samping bersifat lokal di antara nyeri, iritasi,
membengkakkan, sementara efek samping sistematik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Nanti semoga aja tidak demam ya. Sedangkan frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya 0,1-1%. Efek samping tersebut bukan efek samping yang berbahaya dan dapat pulih kembali. Jadi aman. MUI telah mengeluarkan fatwa halal. Pemerintah melangsungkan vaksinasi perdana mulai 13 Januari. Presiden Jokowi dan para pejabat lainnya menjadi klaster pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Saudara pecinta masa depan negeri, itulah contoh seorang presiden memberikan keberanian, contoh keberanian untuk mendapatkan vaksin Sinovac yang sempat menjadi perdebatan antara pihak-pihak, ya karena di dalamnya, maksudnya vaksin tersebut, ya ada beberapa yang tidak diperbolehkan, contoh umur, misalkan sedang hamil dan selanjutnya. Itu kan hal-hal yang tidak dianjurkan untuk mendapatkan, sehingga hal itu menjadi perdebatan sebelumnya. Tetapi ayo kita bandingkan, sekali lagi tadi kan di awal, apakah ini keberhasilan Bapak Budi Gunadi Sadikin karena penyuntikan secara masif massal ini, atau memang sebuah program sebelumnya? Tapi yang jelas, ayo kita ingat berita tentang hadapi COVID-19, Menkes anjurkan obat tradisional di Indonesia. Ini sebuah berita pada bulan Juni, 30 Juni, yaitu Pak Terawan, Pak Menkes, bagaimana obat tradisional ditampilkan. Yang sebelumnya, kalau kita melihat di webnya Badan Litbangkes, sehatkan Indonesia melalui jamu. Kita baca, ini per Februari 14 Februari, Jakarta, Menteri Kesehatan Letjen Purnawirawan Dr. Terawan Agus Putranto, SPRAT, RI mencanangkan gerakan hidup sehat minum jamu di lapangan upacara Kementerian pada Jumat 14 Februari 2020. Menkes Terawan mengajak gerakan ini dimulai dari Kementerian Kesehatan. Ayo bersama-sama galakkan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menyertakan minum jamu. Bagaimana kabar tentang jamu tersebut? Karena kita masih ingat, Pak Terawan, insya Allah COVID itu akan bisa teratasi ketika seluruh warga minum jamu, karena imunnya kuat. Apalagi negara kita di sekitar Khatulistiwa, tropis, sehingga berbicara COVID-19 itu tidak bisa bertahan lama. Disitulah yang menjadi perdebatan bagi kita pada saat ini. Apakah vaksin Sinovac itu merupakan jawaban kebutuhan masyarakat Indonesia yang saat ini masih terancam dengan pandemi COVID-19, atau nanti sesudah ini tetap masih ada terkait dengan penyebaran COVID-19 itu? Saudara pecinta masa depan negeri, yang pasti Pak Menkes pertama, Pak Terawan, sebelum tanggal 23 Desember beliau di reshuffle, diganti, beliau mempunyai niatan yang baik untuk bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Beliau dengan menampilkan gagasan-gagasan lokal atau kebijakan-kebijakan lokal yang dihubungkan dengan kesehatan jamu yang ada di Indonesia. Karena pada waktu itu real belum ada vaksin apapun. Seandainya ada vaksin Sinovac pada waktu itu, ya mungkin di drama, mungkin tidak. Tetapi karena waktu itu belum ada
vaksin Sinovac ataupun yang lain, meskipun mungkin saudara pernah melihat di berbagai tayangan, contoh Universitas Airlangga dan kampus-kampus lainnya ingin menampilkan vaksin untuk mengatasi COVID-19 ini. Tapi sampai hari ini belum selesai. Dan yang pertama kali masuk, atau yang bisa diterima tentunya, yang diterima oleh negeri kita adalah Sinovac. Sehingga ya kita tidak bisa menyalahkan Pak Terawan. Pak Terawan sudah berusaha bagaimana menampilkan mengatasi pandemi COVID, meskipun pada bulan Februari Maret meyakinkan. Sebetulnya yang lebih pas adalah Pak Terawan memberikan motivasi kepada seluruh rakyat untuk tetap imunnya kuat dengan bahwa Indonesia kebal akan COVID. COVID tidak akan bisa masuk ke Indonesia. Dan selanjutnya menampilkan jamu yang itu budaya adiluhung kesehatan yang ada di Indonesia. Tetapi pada bulan April, Mei, COVID menjalar begitu cepat, apalagi menjelang pilkada dan pasca pilkada belum terselesaikan. Pada 13 Januari atau sebelumnya, Pak Budi Gunadi Sadikin menjadi pelopor terdepan sesudah dilantik pada 23 Desember 2020 untuk bagaimana hal ini bisa dibuktikan atau dipraktekkan menggunakan menerima suntikan vaksin. Kalau minum itu kan minum jamu, menerima suntikan vaksin Sinovac, vaksin untuk COVID-19. Sekali lagi di luar masih terjadi perdebatan yang cukup ulet. Presiden Jokowi sebagai orang yang atau orang nomor satu di Indonesia ingin memberikan contoh bahwa ini aman. Di beberapa negara ada beberapa contoh yang ya nggak tahu, di media sosial itu ada saja ya yang menampilkan berita-berita yang katanya dihilangkan vaksinnya, tapi kemudian seakan-akan disuntikkan. Semoga saja tidak ada masalah dengan yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat yang ada di Indonesia, para pejabat kita khususnya diberi contoh oleh Pak Jokowi adalah berani untuk menerima tantangan tersebut. Informasi negatif yang ada di luar semoga bisa terklarifikasi dengan ini. Semoga saja orang-orang yang melihat sebelah mata terkait dengan vaksin COVID-19 Sinovac ini, maka selanjutnya tidak melihat negatif lagi, tetapi memang perlu bukti. Pada beberapa hari ke depan, semoga saja kita hanya bisa berdoa. Orang-orang yang pada tanggal 13 Januari mendapatkan, atau dalam bahasanya klaster pertama kali mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sinovac, itu selanjutnya sehat-sehat semuanya. Tidak ada permasalahan semuanya. Selanjutnya kebal semuanya. Kalau itu semua bisa terjadi, maka akan memberikan contoh seluruh warga negara Indonesia berani menerima vaksin. Meskipun hari-hari ini kita juga melihat relatif semua lembaga pemerintahan atau berbagai kantor-kantor yang ada, non-pemerintah juga swasta pun juga ada, mengkampanyekan siap untuk menerima suntikan vaksin Sinovac. Meskipun seandainya ada yang menolak, itu terjadi perdebatan. Ada ancaman di dalam ya aturan negara kita. Tetapi ada yang mengatakan, kok menolak diancam? Nah, itu hal yang lain. Bisa kita ulas di tema khusus untuk hal itu. Tapi yang pasti bahwa contoh hari ini memberikan contoh bagi seluruh warga negara bahwa kita siap untuk mendapat suntikan vaksin Sinovac untuk COVID-19.
Apakah saudara sudah berani? Saudara pecinta masa depan negeri, semoga saja menjadi evaluasi bagi kita bersama bahwa elit negeri ini sudah memberi contoh yang baik. Yang kedua, semoga mereka dalam kondisi baik-baik saja sehingga semuanya berani untuk menerima vaksin tersebut. Ketiga, semoga saja orang-orang yang berurusan dengan keberadaan vaksin itu tidak bermain-main, tetapi betul semuanya untuk kesehatan seluruh warga negara. Karena kalau semuanya sudah kebal sesudah disuntik vaksin, maka menjalani kehidupan bernegara itu lebih mudah. Dan yang keempat, semoga saja Indonesia normal kembali. Semua kegiatan pendidikan atau bersekolah, berkuliah, bisnis, perkantoran ataupun lainnya normal kembali, sehingga kita menemukan kehidupan seperti sedia kala tanpa takut keberadaan COVID-19. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.